Anda pernah merasakan bahwa meskipun ada nasihat dan pendapat dari orang lain, insting Anda menyatakan sesuatu yang sepenuhnya berbeda? Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan beragam opini, belajar untuk mempercayai intuisi Anda sendiri dapat menjadi kunci untuk membuat keputusan yang autentik dan memuaskan. Saya mengundang Anda untuk menjelajahi mengapa dalam banyak kesempatan, insting Anda dapat menjadi pemandu yang lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan kata-kata orang di sekitar Anda. Bersiaplah untuk mengeksplorasi bagaimana mendengarkan suara batin tersebut dapat mengubah hidup Anda dan membawa Anda ke jalur kepercayaan diri yang lebih besar serta kesuksesan pribadi. Pertama-tama, penting untuk menghilangkan individu-individu toksik dari kehidupan Anda. Menghapus kehadiran orang-orang toksik bukanlah tugas yang mudah, namun sangat penting untuk kesejahteraan emosional dan mental Anda. Mengenali perilaku merendahkan dan mengambil tindakan terhadapnya adalah langkah pertama. Dalam kehidupan, kita sering bertemu dengan individu-individu yang menunjukkan perilaku merendahkan yang membuat kita merasa kurang berharga dan secara konstan merusak harga diri kita. Perilaku ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kritik yang terus-menerus, komentar sarkastis, atau bahkan manipulasi emosional. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenali tanda-tanda ini dan memahami bahwa penghinaan terhadap diri Anda bukanlah sesuatu yang perlu ditoleransi. Penghinaan ini dapat menyebabkan kerusakan emosional yang signifikan dan dalam beberapa kasus, bahkan kerusakan fisik. Oleh karena itu, penting untuk mengambil keputusan yang tegas dan berani untuk menghilangkan orang-orang toksik tersebut dari hidup Anda. Saya teringat pengalaman pribadi yang menjadi titik balik dalam hidup saya. Saya memiliki seorang teman selama bertahun-tahun yang seiring berjalannya waktu semakin kritis dan kurang pengertian. Pada awalnya, saya membenarkan perilakunya dengan berpikir bahwa dia hanya mengalami masa sulit. Namun, seiring berjalannya waktu, komentar dan tindakan tersebut mulai berdampak serius pada harga diri dan kesejahteraan emosional saya. Dia terus-menerus merendahkan saya, mengejek pencapaian saya, dan secara umum membuat saya merasa tidak cukup. Suatu hari, setelah salah satu kritik tipikalnya, saya memutuskan bahwa saya tidak bisa lagi membiarkan negativitasnya mempengaruhi hidup saya. Itu adalah keputusan yang sulit, tetapi saya menjelaskan bahwa saya membutuhkan jarak dari pengaruhnya untuk menjaga kesehatan mental saya. Pemutusan persahabatan itu menyakitkan, tetapi seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat untuk kesejahteraan saya. Keringkasan hidup adalah alasan kuat lainnya untuk menghilangkan hubungan yang toksik. Kita hidup di dunia di mana waktu adalah sumber daya paling berharga, dan menghabiskan waktu ini dengan individu-individu yang secara emosional menguras kita adalah pemborosan. Hidup terlalu singkat untuk menginvestasikan energi dalam hubungan yang tidak memberikan nilai positif. Lebih baik fokus pada hubungan yang benar-benar memberikan manfaat dan kesejahteraan. Hubungan yang sehat adalah yang memotivasi kita, membuat kita merasa dihargai, dan membantu kita tumbuh sebagai individu. Dengan menghilangkan orang-orang toksik, kita memberi ruang untuk koneksi yang lebih sehat dan bermakna. Sangat penting untuk menghindari pengorbanan tujuan jangka panjang demi keinginan sesaat, terutama dalam konteks hubungan. Hubungan yang toksik dapat menyimpangkan kita dari tujuan dan sasaran yang penting. Individu-individu ini seringkali mencari pemenuhan kebutuhan mereka sendiri dengan mengorbankan kebutuhan kita, yang dapat membuat kita kehilangan arah dan menyimpang dari tujuan sejati kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan tujuan pribadi kita di atas pemeliharaan hubungan yang merugikan. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya melindungi kesejahteraan kita, tetapi juga memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar untuk mencapai aspirasi jangka panjang kita. Menjaga hubungan yang sehat dan konstruktif harus menjadi prioritas. Hubungan yang benar-benar penting adalah yang didasarkan pada saling menghormati dan dukungan. Dikelilingi oleh individu-individu yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan kita sangat penting untuk menjalani hidup yang penuh dan memuaskan. Orang-orang ini mendukung kita di saat-saat sulit, merayakan kesuksesan kita, dan memotivasi kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mendorong jenis hubungan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita, tetapi juga membantu kita tumbuh sebagai individu yang kuat dan tangguh. Dalam konteks stoikisme,
Menghilangkan orang-orang toksik dari hidup Anda juga merupakan praktik perawatan diri dan penghormatan terhadap diri sendiri. Para Stoik mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan yang berbudi pekerti, berfokus pada alasan dan kesejahteraan pribadi. Memungkinkan orang-orang toksik tetap berada dalam hidup kita bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, karena hubungan tersebut seringkali penuh dengan ketidakrasionalan dan konflik. Dengan menghilangkannya, kita mempraktikkan ketidakterikatan dari apa yang tidak dapat kita kendalikan dan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan dan keputusan kita sendiri. Selain itu, penting untuk memahami bahwa menghilangkan orang-orang toksik dari hidup Anda bukanlah tindakan egois. Itu adalah tindakan cinta diri dan penghormatan terhadap diri sendiri. Ini adalah pengakuan atas nilai diri Anda dan keputusan bahwa Anda layak mendapatkan yang lebih baik. Proses ini mungkin menyakitkan, terutama jika melibatkan hubungan dekat atau yang telah berlangsung lama, tetapi itu perlu untuk kesejahteraan jangka panjang Anda. Ini adalah tindakan keberanian dan penegasan hak Anda untuk hidup yang penuh dan memuaskan. Dalam perjalanan ini untuk menghilangkan orang-orang toksik, Anda juga akan belajar banyak tentang diri Anda sendiri. Anda akan belajar mengenali batasan Anda dan menghormatinya. Anda akan belajar untuk mengatakan tidak ketika sesuatu tidak terasa benar dan memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri di atas ekspektasi orang lain. Pengetahuan diri dan penghormatan diri ini sangat penting untuk hidup yang seimbang dan bahagia. Juga penting untuk diingat bahwa dengan menghilangkan orang-orang toksik dari hidup Anda mengirimkan pesan yang jelas tentang jenis hubungan yang Anda inginkan. Anda menetapkan standar untuk diri sendiri dan orang lain tentang bagaimana Anda layak diperlakukan. Ini tidak hanya melindungi Anda dari hubungan toksik di masa depan, tetapi juga menarik individu-individu yang menghormati dan menghargai batasan Anda. Akhirnya, dengan menghilangkan orang-orang toksik, Anda menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan kemakmuran. Anda melepaskan energi Anda untuk memfokuskan pada hal-hal yang benar-benar penting, tujuan Anda, hasrat Anda, dan orang-orang yang benar-benar mendukung Anda. Ruang pertumbuhan ini akan memungkinkan Anda mencapai tingkat kesuksesan dan kebahagiaan yang sebelumnya tampak tidak terjangkau. Ini adalah proses pembaruan dan pemberdayaan pribadi yang akan mengubah hidup Anda dengan cara yang signifikan dan berkelanjutan. Menghilangkan orang-orang toksik dari hidup Anda pada akhirnya adalah tindakan pembebasan. Ini membebaskan Anda dari rantai yang mengikat Anda pada hubungan negatif dan membuka pintu untuk kemungkinan positif. Ini adalah langkah penting menuju hidup yang lebih bahagia, sehat, dan seimbang. Jangan pernah meremehkan kekuatan dikelilingi oleh individu-individu yang benar-benar menghargai dan mendukung Anda, karena hubungan itulah yang akan memungkinkan Anda mencapai potensi maksimum Anda dan menjalani hidup yang penuh dan memuaskan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa proses ini tidak berarti Anda harus menjadi orang yang keras atau tidak peka. Sebaliknya, mengenali dan menghilangkan toksisitas dari hidup Anda memungkinkan Anda untuk menjadi lebih penuh kasih dan pengertian terhadap mereka yang benar-benar penting. Ini memungkinkan Anda untuk mengarahkan energi dan kasih sayang Anda kepada individu-individu yang benar-benar menghargai Anda apa adanya. Dengan membebaskan diri dari negativitas, Anda juga menjadi lebih terbuka terhadap peluang dan pengalaman positif. Seolah-olah beban terangkat dari bahu Anda, memungkinkan Anda untuk melihat dunia dengan mata baru. Kejelasan mental yang Anda dapatkan dari menghilangkan orang-orang toksik memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada tujuan Anda dan membuat keputusan yang lebih tepat. Sama pentingnya untuk memahami bahwa individu-individu toksik dapat kembali ke dalam hidup Anda dengan cara yang berbeda. Terkadang mereka bisa menjadi anggota keluarga, rekan kerja, atau bahkan teman lama. Dalam kasus-kasus ini, strategi penghapusan harus dikelola dengan lebih hati-hati. Tidak selalu mungkin untuk memutuskan sepenuhnya ikatan, tetapi Anda dapat menetapkan batasan yang jelas dan mengurangi waktu yang Anda habiskan dengan individu-individu ini. Dengan melakukan itu, Anda melindungi kesejahteraan Anda sambil menangani situasi dengan cara yang menghormati dan dewasa. Salah satu manfaat terbesar dari menghilangkan orang-orang toksik dari hidup Anda adalah peningkatan dalam kesehatan mental dan emosional Anda. Negativitas yang konstan dapat menyebabkan masalah kecemasan, depresi, dan stres. Dengan dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan mendukung, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk sembuh dan tumbuh. Energi positif yang baru ini tidak hanya akan menguntungkan Anda,
tetapi juga akan tercermin pada orang-orang di sekitar Anda, menciptakan siklus dukungan dan kesejahteraan. Akhirnya, dengan menghilangkan orang-orang toksik dari hidup Anda juga memberi diri Anda kesempatan untuk menemukan kembali diri sendiri. Tanpa pengaruh negatif, Anda dapat mengeksplorasi hasrat dan keinginan sejati Anda tanpa takut akan penilaian atau kritik. Ini adalah perjalanan penemuan diri yang dapat membawa Anda pada pemenuhan pribadi yang lebih besar dan hidup yang lebih memuaskan. Menghilangkan orang-orang toksik dari hidup Anda bukan hanya sebuah tindakan, tetapi merupakan komitmen berkelanjutan terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan Anda. Ini adalah pengingat konstan bahwa Anda layak dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai dan menghormati Anda. Proses ini mungkin sulit, tetapi manfaat jangka panjangnya sepadan dengan setiap usaha. Ini adalah langkah menuju hidup yang lebih seimbang, penuh dengan hubungan yang bermakna dan positif yang akan membantu Anda mencapai potensi maksimum Anda. Kedua, nasihat yang sering kita abaikan. Mencari kebahagiaan dan kesuksesan seringkali mengabaikan nasihat penting tertentu. Masyarakat di mana kita hidup seringkali berfokus pada nasihat konvensional untuk mencapai kesuksesan, seperti mendapatkan pekerjaan yang baik, bekerja keras, dan mengakumulasi barang-barang material, dan lain-lain. Namun, ada nasihat yang meskipun tidak selalu dianggap populer atau tradisional, memiliki nilai yang sangat besar. Dalam pengalaman pribadi saya, salah satu nasihat yang saya abaikan selama bertahun-tahun adalah pentingnya introspeksi dan waktu sendiri. Selama bertahun-tahun, saya terjebak dalam rutinitas kerja yang konstan, percaya bahwa semakin sibuk saya, semakin sukses saya. Hanya ketika saya meluangkan waktu untuk merenung dan berada dalam keheningan dengan diri saya sendiri, saya mulai memahami keinginan dan tujuan sejati saya. Waktu introspeksi ini memungkinkan saya untuk menyelaraskan hidup saya dengan nilai-nilai terdalam saya, dan sebagai hasilnya, saya merasakan makna dan kepuasan yang lebih besar. Introspeksi dan mempertanyakan norma-norma sosial adalah esensial untuk pertumbuhan pribadi. Seringkali kita mengikuti norma-norma sosial secara membabi buta tanpa mempertanyakannya. Norma-norma ini dapat menentukan bagaimana kita harus menjalani hidup kita, keputusan apa yang harus kita ambil, dan jalur mana yang harus kita ikuti. Namun, bagaimana jika norma-norma ini tidak selaras dengan nilai dan keinginan pribadi kita? Merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan mempertanyakan keyakinan yang sudah ada memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari ekspektasi sosial, dan mencari kehidupan yang autentik dan bermakna bagi diri kita sendiri. Saya ingat suatu saat dalam hidup saya ketika saya mengikuti karier yang tidak saya cintai, hanya karena itu adalah apa yang diharapkan dari saya. Hanya ketika saya mulai mempertanyakan ekspektasi-ekspektasi ini dan mengeksplorasi hasrat sejati saya menemukan karier yang benar-benar saya cintai dan yang memberikan rasa pencapaian yang mendalam. Menerima kebenaran yang tidak nyaman adalah bagian yang tak terhindarkan dari pertumbuhan pribadi. Seringkali kita menghindari menghadapi kenyataan yang sulit karena kita takut akan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkannya. Namun, kebenaran-kebenaran ini sangat penting untuk perkembangan kita. Misalnya, salah satu kebenaran paling sulit yang harus saya terima adalah bahwa beberapa keputusan saya di masa lalu didorong oleh ketakutan dan ketidakamanan, bukan oleh keaslian. Mengakui hal ini menyakitkan, tetapi juga memberi saya kesempatan untuk belajar dari kesalahan saya dan mengambil keputusan yang lebih berani dan autentik di masa depan. Menerima kebenaran yang tidak nyaman ini memungkinkan saya untuk tumbuh dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan dan membantu saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Menantang keyakinan yang mendalam dan norma sosial adalah langkah penting lainnya menuju pertumbuhan pribadi. Keyakinan yang kita miliki dan norma yang kita ikuti seringkali terbentuk di masa kanak-kanak dan diperkuat oleh budaya dan masyarakat kita. Namun, banyak dari keyakinan dan norma ini dapat membatasi dan merugikan. Mempertanyakannya memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari batasan ini dan menjelajahi kemungkinan baru. Misalnya, salah satu keyakinan yang harus saya tantang adalah gagasan bahwa kesuksesan diukur semata-mata oleh pencapaian eksternal seperti uang dan status. Dengan menantang keyakinan ini, saya menyadari bahwa kesuksesan sejati bagi saya diukur oleh kebahagiaan, kedamaian batin, dan hubungan yang bermakna.
Perubahan perspektif ini memungkinkan saya untuk menjalani hidup yang lebih penuh dan memuaskan. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi, saya belajar untuk menghargai nasihat yang tidak selalu populer atau tradisional, seperti nasihat untuk menjaga kesehatan mental dan emosional saya di atas segalanya. Kita hidup di masyarakat yang seringkali memprioritaskan kesuksesan material dan pengakuan eksternal, tetapi mengabaikan kesejahteraan internal. Hanya ketika saya mulai memprioritaskan kesehatan mental dan emosional saya benar-benar mulai berkembang. Meditasi, praktik syukur, dan menjaga kesejahteraan saya menjadi pilar-pilar fundamental dalam hidup saya. Kebiasaan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup saya, tetapi juga membuat saya lebih produktif dan sukses di bidang lainnya. Pelajaran berharga lainnya yang saya pelajari adalah pentingnya kerentanan dan keaslian. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa menunjukkan kerentanan adalah tanda kelemahan. Namun, ketika saya terbuka dan menjadi otentik dengan orang lain, saya menemukan bahwa kerentanan sebenarnya adalah kekuatan besar. Ini memungkinkan saya untuk terhubung secara lebih mendalam dan bermakna dengan orang-orang di sekitar saya, dan hubungan otentik ini memperkaya hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Menjadi rentan dan otentik memungkinkan saya untuk membentuk hubungan yang lebih tulus dan memuaskan, dan juga membantu saya menemukan suara dan tujuan sejati saya. Nasihat untuk menyederhanakan dan menghilangkan yang tidak perlu juga berdampak mendalam dalam hidup saya. Kita hidup di era kelebihan, di mana kita didorong untuk mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak hal. Namun, saya menemukan bahwa menyederhanakan hidup saya dan menyingkirkan yang tidak perlu membawa saya kedamaian dan kejelasan yang besar. Dengan fokus pada hal-hal yang esensial dan menghilangkan yang berlebihan, saya dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Proses penyederhanaan ini memungkinkan saya untuk hidup dengan lebih sadar dan hadir, dan memberi saya penghargaan yang lebih besar terhadap hal-hal kecil dalam hidup. Mempertanyakan norma sosial dan menantang keyakinan yang mendalam juga membawa saya untuk menemukan kekuatan syukur. Alih-alih berfokus pada apa yang tidak saya miliki, atau pada apa yang belum saya capai, saya mulai mempraktikkan syukur atas hal-hal baik yang sudah ada dalam hidup saya. Perubahan fokus yang sederhana ini memiliki efek transformasional. Syukur memungkinkan saya melihat sisi positif dari setiap situasi dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dengan mempraktikkan syukur setiap hari, saya membangun pola pikir yang lebih positif dan tangguh yang membantu saya menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih optimis dan konstruktif. Pelajaran untuk hidup di saat ini adalah salah satu yang sering kita abaikan. Seringkali kita begitu sibuk khawatir tentang masa depan atau meratapi masa lalu sehingga kita lupa untuk hidup di sini dan sekarang. Belajar untuk hadir dan menikmati momen mengajarkan saya untuk menghargai setiap pengalaman dan hidup dengan lebih penuh. Praktik mindfulness ini membantu saya mengurangi stres dan kecemasan dan memungkinkan saya menikmati lebih banyak hidup. Hidup di saat ini memungkinkan saya untuk terhubung lebih dalam dengan orang lain dan dengan dunia di sekitar saya, serta memberi saya penghargaan yang lebih besar terhadap keindahan dan keajaiban kehidupan sehari-hari. Pelajaran penting lainnya yang saya pelajari adalah pentingnya dikelilingi oleh orang-orang yang menginspirasi dan mendukung saya. Orang-orang dengan siapa kita menghabiskan waktu memiliki dampak besar pada hidup kita dan kesejahteraan kita. Dikelilingi oleh orang-orang positif dan mendukung memungkinkan saya untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Orang-orang ini memotivasi saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya dan memberi saya dukungan dan inspirasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan. Saya belajar bahwa penting untuk dikelilingi oleh orang-orang yang berbagi nilai-nilai kita dan mendorong kita untuk tumbuh dan menjauh dari mereka yang menarik kita ke bawah. Dalam perjalanan pertumbuhan pribadi, saya juga menemukan nilai ketekunan dan ketahanan. Seringkali, nasihat yang kita abaikan adalah yang mendorong kita untuk terus maju, meskipun ada tantangan dan kesulitan. Hidup penuh dengan pasang surut dan mudah merasa putus asa ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Namun, saya belajar bahwa ketekunan dan ketahanan adalah kunci untuk mengatasi rintangan dan mencapai tujuan kita. Dengan menghadapi tantangan dengan sikap positif dan pola pikir yang berkembang, kita dapat belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman, dan akhirnya mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang kita cari. Akhirnya, pelajaran tentang belas kasih terhadap diri sendiri adalah salah satu yang paling penting yang saya pelajari. Seringkali kita adalah kritikus terburuk bagi diri kita sendiri,
dan memperlakukan diri kita dengan keras ketika kita membuat kesalahan atau tidak mencapai tujuan kita. Namun, saya belajar bahwa belas kasih terhadap diri sendiri sangat penting untuk pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan. Dengan memperlakukan diri saya dengan kebaikan dan pengertian, saya dapat mengatasi kesalahan dan kegagalan dengan sikap yang lebih positif dan konstruktif. Belas kasih terhadap diri sendiri memungkinkan saya untuk lebih sabar dan lembut terhadap diri saya sendiri, serta memberi saya kekuatan dan kepercayaan diri untuk terus maju dan mencapai tujuan saya. Singkatnya, memperhatikan nasihat yang sering kita abaikan dapat memiliki dampak mendalam dalam hidup kita. Dengan menghargai nasihat ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengalami pertumbuhan pribadi yang lebih dalam, serta kepuasan dan kebahagiaan yang lebih besar. Introspeksi, menerima kebenaran yang tidak nyaman, mempertanyakan keyakinan yang mendalam, dan mempraktikkan syukur, keaslian, kesederhanaan, kehadiran, belas kasih terhadap diri sendiri, dan ketekunan adalah pelajaran berharga yang memungkinkan kita hidup dengan lebih penuh dan bermakna. Dengan menerapkan pelajaran ini dalam hidup kita, kita dapat mengubah hidup kita dan mencapai potensi maksimum kita. Nomor 4, rasa sakit dan kegagalan sebagai pendorong pertumbuhan. Rasa sakit dan kegagalan adalah dua guru terbaik dalam hidup, meskipun tidak selalu terasa demikian pada saat itu. Rasa sakit saat ini bisa menjadi sumber kekuatan di masa depan jika kita belajar melihatnya dari perspektif pertumbuhan. Menghadapi kesulitan dan tantangan memaksa kita untuk mengembangkan ketahanan kita dan menemukan kekuatan yang mungkin tidak kita ketahui kita miliki. Saya ingat suatu waktu yang sangat sulit dalam hidup saya ketika saya kehilangan pekerjaan saya. Pada saat itu, saya merasa hancur dan terombang-ambing. Namun, ketika merenungkan pengalaman itu, saya menyadari bahwa saya telah belajar pelajaran berharga tentang adaptabilitas dan ketekunan. Situasi yang menyakitkan itu memaksa saya untuk menemukan kembali diri saya dan menemukan peluang baru yang sebaliknya tidak akan saya eksplorasi. Saya menggunakan pengalaman itu untuk mendorong diri saya ke depan dan membangun karir yang lebih selaras dengan hasrat dan nilai-nilai saya. Kegagalan adalah pelajaran, bukan akhir. Seringkali kita takut pada kegagalan karena kita melihatnya sebagai cerminan dari keterbatasan atau ketidakmampuan kita. Namun, kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Setiap kali kita gagal, kita memiliki kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru tentang diri kita dan tentang jalan yang kita tempuh. Salah satu kegagalan terbesar dalam hidup saya adalah proyek bisnis yang tidak berhasil. Saya menginvestasikan waktu, uang, dan usaha ke dalam sesuatu yang pada akhirnya tidak berhasil. Alih-alih membiarkan kegagalan ini mengecewakan saya memutuskan untuk menganalisis apa yang salah dan belajar darinya. Saya menemukan bahwa saya perlu meningkatkan keterampilan manajemen dan pemasaran saya, dan saya berkomitmen untuk belajar di bidang-bidang tersebut. Kegagalan ini bukanlah akhir dari karir bisnis saya, tetapi langkah yang diperlukan menuju kesuksesan. Dengan belajar dari kesalahan saya dapat meluncurkan proyek-proyek di masa depan dengan dasar yang jauh lebih kuat dan peluang keberhasilan yang lebih besar. Pentingnya tidak menunda pemeriksaan medis adalah pelajaran yang saya pelajari dengan cara yang sulit. Seringkali, dalam hidup kita yang sibuk, kita cenderung mengabaikan atau menunda kesehatan fisik dan mental kita. Kita percaya bahwa kita dapat terus maju tanpa memperhatikan tanda-tanda peringatan yang diberikan tubuh kita. Beberapa tahun yang lalu, saya begitu fokus pada pekerjaan saya sehingga saya mengabaikan gejala kelelahan dan rasa sakit yang terus-menerus. Saya pikir saya bisa mengatasinya sendiri, dan bahwa pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Namun, gejala tersebut semakin parah dan akhirnya saya harus menghadapi krisis kesehatan yang memaksa saya untuk mengambil cuti. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kesehatan kita adalah hal yang mendasar untuk kesejahteraan kita secara keseluruhan, dan bahwa kita harus proaktif dalam merawatnya. Sekarang saya melakukan pemeriksaan secara teratur dan jauh lebih sadar akan sinyal tubuh saya. Ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik saya, tetapi juga membuat saya lebih sadar akan pentingnya perawatan diri di semua bidang kehidupan saya. Melihat rasa sakit dan kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh adalah pola pikir yang mengubah pengalaman kita. Mengadopsi pola pikir pertumbuhan memungkinkan kita melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkembang.
Alih-alih merasa sebagai korban dari keadaan kita bisa memilih untuk belajar dari mereka dan keluar lebih kuat. Misalnya, setelah hubungan romantis yang berakhir buruk, alih-alih terpuruk dalam kesedihan, saya memutuskan untuk merenungkan apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman itu. Saya menyadari bahwa saya perlu bekerja pada komunikasi saya dan menetapkan batasan yang sehat. Dengan menerapkan pelajaran ini dalam hubungan mendatang, saya bisa membangun koneksi yang lebih kuat dan memuaskan. Mengadopsi pola pikir ini juga membantu kita menghadapi masa depan dengan sikap yang lebih positif dan konstruktif. Kita tahu bahwa kita pasti akan menghadapi tantangan dan kegagalan, tetapi kita dilengkapi dengan ketahanan dan kebijaksanaan untuk menghadapinya. Hidup penuh dengan naik turun, dan kemampuan kita untuk belajar dan beradaptasi menentukan kesuksesan dan kebahagiaan kita dalam jangka panjang. Dengan melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, kita bisa menavigasi kehidupan dengan lebih percaya diri dan tujuan. Selain itu, sangat penting untuk dikelilingi oleh orang-orang yang berbagi pola pikir pertumbuhan ini. Orang-orang yang kita ajak bergaul memiliki dampak besar pada perspektif dan sikap kita terhadap hidup. Dikelilingi oleh individu-individu positif dan mendukung telah menginspirasi saya untuk melihat tantangan dengan cara yang lebih konstruktif. Orang-orang ini telah memotivasi saya untuk terus maju, bahkan ketika situasi menjadi sulit dan memberi saya dukungan yang diperlukan untuk mengatasi masa-masa sulit. Saya belajar bahwa komunitas dan dukungan sosial sangat penting untuk pertumbuhan pribadi, dan bahwa penting untuk memilih dengan bijak orang-orang yang kita izinkan dalam hidup kita. Rasa sakit dan kegagalan juga mengajarkan kita pentingnya kesabaran dan ketekunan. Prestasi yang signifikan tidak dicapai dalam semalam, dan melalui ketekunan dan dedikasi kita dapat mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan kita. Setiap kali kita menghadapi rintangan dan bertahan, kita memperkuat tekad dan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dalam perjalanan profesional saya telah menemukan banyak hambatan dan kemunduran. Namun setiap momen sulit tersebut telah mengajarkan saya untuk lebih sabar dan tidak menyerah. Saya belajar bahwa kesuksesan sering membutuhkan waktu dan usaha yang terus-menerus, dan bahwa setiap langkah kecil ke depan adalah kemajuan yang signifikan. Kasih sayang pada diri sendiri adalah aspek penting lainnya yang telah saya pelajari untuk dihargai melalui rasa sakit dan kegagalan. Seringkali kita sangat keras pada diri kita sendiri ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang direncanakan. Kita menyalahkan dan mengkritik diri kita, yang hanya menambah lebih banyak penderitaan pada situasi tersebut. Mempraktikkan kasih sayang pada diri sendiri berarti memperlakukan diri kita dengan kebaikan dan pengertian yang sama seperti yang kita tawarkan kepada teman dalam situasi yang serupa. Setelah beberapa kegagalan yang menyakitkan, saya menyadari bahwa saya perlu lebih baik pada diri sendiri. Saya mulai berbicara pada diri sendiri dengan cara yang lebih positif dan mengakui upaya dan kemajuan saya, bahkan ketika hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Praktik kasih sayang pada diri sendiri ini telah memungkinkan saya untuk pulih lebih cepat dari kegagalan dan terus maju dengan sikap yang lebih positif. Menghadapi rasa sakit dan kegagalan juga memungkinkan kita mengembangkan empati dan pengertian yang lebih besar terhadap orang lain. Ketika kita telah mengalami pengalaman sulit, kita lebih mampu memahami dan mendukung mereka yang sedang menghadapi situasi serupa. Empati ini tidak hanya meningkatkan hubungan pribadi kita, tetapi juga membuat kita lebih pengertian dan sadar akan perjuangan orang lain. Dalam pengalaman saya menemukan bahwa berbagi cerita-cerita rasa sakit dan kegagalan saya sendiri telah membantu orang lain merasa kurang sendirian dan lebih didukung dalam kesulitan mereka sendiri. Dengan membuka diri dan menjadi rentan, saya telah menciptakan koneksi yang lebih dalam dan berarti dengan orang-orang di sekitar saya. Proses mengubah rasa sakit dan kegagalan menjadi pendorong pertumbuhan juga melibatkan refleksi yang berkelanjutan dan kesediaan untuk belajar dari setiap pengalaman. Menjaga jurnal refleksi telah menjadi alat yang berharga bagi saya. Dengan menulis tentang pengalaman saya dan pelajaran yang telah saya pelajari, saya dapat memproses emosi saya dan menemukan kejelasan di saat-saat kebingungan. Praktik ini memungkinkan saya melihat pola dalam perilaku saya dan membuat keputusan yang lebih terinformasi di masa depan. Merenungkan secara teratur tentang pengalaman kita membantu kita mengintegrasikan pelajaran yang dipelajari dan menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhirnya,
penting untuk diingat bahwa pertumbuhan pribadi adalah perjalanan yang berkelanjutan. Tidak ada tujuan akhir di mana kita telah mempelajari semua yang perlu kita ketahui. Selalu ada tantangan baru dan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Menjaga pola pikir terbuka dan kesediaan untuk belajar memungkinkan kita untuk terus berevolusi dan beradaptasi saat kita menjalani kehidupan. Rasa sakit dan kegagalan adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi dengan melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan, kita dapat mengubah pengalaman paling sulit kita menjadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan. Perspektif ini memungkinkan kita hidup dengan lebih bermakna dan memuaskan, dan mempersiapkan kita untuk menghadapi apapun yang dihadirkan kehidupan dengan ketahanan dan tekad. Rasa sakit dan kegagalan juga mengajarkan kita pentingnya kerendahan hati. Ketika kita menghadapi saat-saat sulit, seringkali kita menyadari batasan dan kesalahan kita sendiri. Pemahaman ini bisa memalukan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya dan bahwa selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang. Dalam karir saya harus menghadapi pelajaran ini berkali-kali. Dengan menerima kesalahan saya dan secara aktif mencari cara untuk memperbaiki diri, saya telah dapat tumbuh baik secara pribadi maupun profesional. Kerendahan hati ini telah membuka pintu bagi peluang baru. Ini telah memungkinkan saya untuk berkolaborasi dengan lebih efektif dengan orang lain. Selain itu, rasa sakit dan kegagalan dapat menjadi katalis untuk perubahan. Seringkali kita menemukan diri kita di zona nyaman yang menghalangi kita untuk tumbuh dan berevolusi. Saat-saat rasa sakit dan kegagalan dapat mengeluarkan kita dari zona nyaman ini dan memaksa kita untuk mengevaluasi hidup dan keputusan kita. Dalam hidup saya, ada saat di mana saya merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan. Melalui serangkaian kegagalan dan momen menyakitkan, saya menyadari bahwa saya perlu melakukan perubahan yang signifikan. Tantangan-tantangan ini mendorong saya untuk mengambil risiko dan mengikuti jalan yang lebih selaras dengan hasrat dan nilai-nilai sejati saya. Dengan menghadapi rasa sakit dan kegagalan, saya menemukan motivasi untuk melakukan perubahan yang diperlukan dan menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. Rasa sakit dan kegagalan juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai momen-momen kesuksesan dan kebahagiaan. Ketika kita telah melewati saat-saat sulit, kita lebih sadar akan betapa berharganya momen-momen baik. Penghargaan ini memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih bersyukur dan menikmati pengalaman positif dengan lebih penuh. Dalam hidup saya, setiap pencapaian dan setiap momen kebahagiaan terasa lebih manis, karena saya tahu apa artinya berjuang dan mengatasi tantangan. Rasa syukur ini memungkinkan saya untuk hidup dengan hati yang lebih terbuka, dan penghargaan yang lebih besar terhadap hal-hal kecil dalam hidup. Pada akhirnya, rasa sakit dan kegagalan adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Kita tidak dapat menghindarinya, tetapi kita dapat memilih bagaimana meresponsnya. Dengan mengadopsi pola pikir pertumbuhan dan melihat pengalaman ini sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, kita dapat mengubah momen-momen terkelam kita menjadi sumber cahaya dan kekuatan. Perspektif ini memungkinkan kita hidup dengan lebih tangguh dan bermakna, dan mempersiapkan kita untuk menghadapi apapun yang dihadirkan kehidupan. Dengan menghargai dan belajar dari pengalaman rasa sakit dan kegagalan kita dapat menjalani hidup yang lebih penuh dan bermakna, penuh dengan pertumbuhan dan penemuan yang berkelanjutan. Nomor 5. Praktik stoik tentang kesulitan sukarela. Praktik stoik tentang kesulitan sukarela adalah metode yang kuat untuk memperkuat karakter dan ketahanan. Mengadopsi praktik yang menantang kenyamanan kita tidak hanya memperkuat pikiran dan tubuh, tetapi juga mempersiapkan kita untuk menghadapi kesulitan yang tak terhindarkan dalam hidup. Para stoik, seperti Marcus Aurelius dan Seneca, adalah guru dalam hal ini. Marcus Aurelius misalnya, sering tidur di tempat tidur yang tidak nyaman untuk membiasakan diri dengan kekurangan dan menjaga pikiran serta tubuhnya siap untuk segala kemungkinan. Praktik ini mengingatkannya bahwa ia dapat menahan ketidaknyamanan dan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Bagian dari praktiknya adalah berenang di sungai dingin untuk memperkuat ketahanan dan membiasakan diri dengan kesulitan. Praktik-praktik kesulitan sukarela ini bukan hanya tindakan penyiksaan diri, tetapi alat untuk mengembangkan ketahanan mental dan disiplin. Dengan secara sengaja menghadapi situasi yang tidak nyaman, para stoik mengembangkan pola pikir
yang memungkinkan mereka menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan keteguhan yang lebih besar. Mempraktikkan memento mori atau kontemplasi tentang kematian adalah praktik stoik lainnya yang membantu kita menghargai setiap momen dan hidup dengan tujuan. Mengingat kefanaan eksistensi kita memaksa kita untuk merenungkan bagaimana kita menggunakan waktu kita dan apakah kita hidup sesuai dengan nilai dan tujuan yang lebih dalam. Praktik ini bukanlah hal yang menyeramkan. Sebaliknya, ini adalah alat untuk memfokuskan kita pada apa yang benar-benar penting dan untuk mengambil keputusan yang lebih bermakna. Dalam hidup saya telah mengadopsi praktik kesulitan sukarela untuk memperkuat karakter dan ketahanan saya. Salah satu hal pertama yang saya lakukan adalah mulai berlari pagi-pagi tanpa mempedulikan cuaca. Pada awalnya, sangat sulit untuk bangun dari tempat tidur di hari-hari dingin musim dingin, tetapi seiring waktu, praktik ini mengajarkan saya untuk mengatasi ketidaknyamanan dan mengembangkan disiplin yang kuat. Setiap kali saya berhasil mengatasi godaan untuk tetap di tempat tidur, saya menjadi lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan lain dalam hidup saya. Saya juga telah mempraktikkan memento mori sebagai cara untuk menjaga perspektif yang sehat tentang hidup dan kematian. Setiap pagi sebelum memulai hari saya meluangkan beberapa menit untuk merenungkan ketidakpastian hidup. Ini membantu saya menghargai setiap momen dengan lebih dalam dan hidup dengan tujuan yang lebih besar. Mengetahui bahwa waktu saya terbatas memotivasi saya untuk membuat keputusan yang lebih sadar dan fokus pada apa yang penting. Ketidaknyamanan adalah alat yang kuat untuk memperkuat tekad. Melihat ketidaknyamanan sebagai peluang alih-alih sebagai gangguan mengubah perspektif kita dan memungkinkan kita mengembangkan ketahanan mental yang lebih besar. Misalnya, ketika saya menghadapi tugas-tugas sulit atau tidak nyaman, seperti berbicara di depan umum atau melakukan percakapan sulit, saya mengingatkan diri saya bahwa pengalaman ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat ketahanan saya. Dengan mengadopsi pola pikir ini, saya dapat menghadapi ketidaknyamanan dengan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Praktik kesulitan sukarela juga membantu kita mengatasi kepuasan diri. Kita hidup dalam masyarakat yang menghargai kenyamanan dan kemudahan, tetapi kepuasan diri dapat menyebabkan stagnasi dan kurangnya pertumbuhan pribadi. Dengan secara sengaja menantang diri kita sendiri, kita dapat menghindari jatuh ke dalam perangkap kepuasan diri dan tetap berada dalam keadaan perbaikan dan pengembangan pribadi. Dalam perjalanan saya menuju penerapan kesulitan sukarela, saya menemukan bahwa kunci untuk memulai adalah dengan tantangan kecil dan secara bertahap meningkatkan intensitasnya. Ini memungkinkan pikiran dan tubuh kita untuk beradaptasi dan mengembangkan ketahanan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Misalnya, saya memulai praktik berlari di pagi hari dengan jarak yang pendek dan suhu yang moderat, dan perlahan-lahan meningkatkan jarak dan berlari dalam kondisi yang lebih sulit. Progresi bertahap ini memungkinkan saya untuk mengembangkan disiplin dan kekuatan yang tidak akan mungkin tercapai jika saya mencoba menghadapi tantangan besar dari awal. Praktik kesulitan sukarela juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental kita. Dengan menghadapi tantangan dan mengatasinya, kita meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri kita. Kita tahu bahwa kita mampu mengatasi kesulitan, yang mengurangi kecemasan kita dan membuat kita lebih tahan terhadap stres. Dalam pengalaman saya, menghadapi kesulitan sukarela telah menjadi cara yang efektif untuk mengelola stres dan mempertahankan perspektif positif di saat-saat sulit. Selain itu, praktik-praktik ini mengajarkan kita pentingnya rasa syukur. Ketika kita secara sengaja mengalami ketidaknyamanan, kita belajar untuk lebih menghargai kenyamanan dan berkat yang sering kita anggap remeh. Setelah berlari dalam cuaca dingin dan melelahkan, mandi air hangat dan makanan bergizi terasa seperti sebuah kemewahan. Rasa syukur ini membantu kita menjaga perspektif seimbang dan menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Dalam perjalanan pribadi saya menemukan bahwa praktik kesulitan sukarela juga membantu saya mengembangkan empati dan pemahaman yang lebih besar terhadap orang lain. Dengan secara sukarela mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan, saya lebih sadar akan tantangan yang mungkin dihadapi orang lain. Empati ini memungkinkan saya untuk menjadi teman, rekan, dan anggota komunitas yang lebih baik, dan memotivasi saya untuk membantu orang lain di saat-saat kebutuhan mereka. Mengadopsi praktik stoik tentang kesulitan sukarela tidak berarti mencari penderitaan yang tidak perlu.
melainkan mengakui nilai tantangan dan ketidaknyamanan sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi. Ini adalah cara untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kesulitan hidup yang tak terhindarkan dan memperkuat kemampuan kita untuk menghadapinya dengan keberanian dan ketahanan. Dalam pengalaman saya, praktik-praktik ini telah mengubah hidup saya, tidak hanya dalam kehidupan pribadi saya, tetapi juga dalam kehidupan profesional dan hubungan saya. Salah satu pelajaran terbesar yang telah saya pelajari adalah bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari menghindari ketidaknyamanan, tetapi dari menghadapinya secara langsung dan menggunakannya sebagai katalis untuk pertumbuhan. Pola pikir stoik ini telah memungkinkan saya untuk menavigasi tantangan hidup dengan lebih tenang dan percaya diri, dan telah mengajarkan saya untuk menghargai setiap momen, bahkan yang sulit. Praktik kesulitan sukarela juga telah meningkatkan kemampuan saya untuk membuat keputusan sulit. Dengan secara teratur menghadapi situasi yang tidak nyaman dan menantang, saya telah mengembangkan kejelasan dan kepercayaan diri yang lebih besar dalam kemampuan saya untuk membuat keputusan penting. Dan ini sangat berguna dalam kehidupan profesional saya, di mana saya sering harus membuat keputusan sulit yang tidak hanya mempengaruhi masa depan saya, tetapi juga tim dan organisasi saya. Mengetahui bahwa saya dapat mengatasi ketidaknyamanan dan ketidakpastian memungkinkan saya untuk membuat keputusan dengan lebih tenang dan pasti. Selain itu, praktik-praktik ini mengajarkan saya pentingnya ketekunan. Menghadapi kesulitan secara sukarela memerlukan banyak ketekunan dan tekad. Dengan mengembangkan kualitas-kualitas ini melalui praktik, saya menemukan bahwa saya lebih mampu tetap fokus dan termotivasi dalam mencapai tujuan jangka panjang saya. Ketekunan ini telah memungkinkan saya untuk mengatasi banyak rintangan dan mencapai tujuan yang sebelumnya tampak tidak mungkin. Singkatnya, praktik stoik tentang kesulitan sukarela adalah alat yang kuat untuk pertumbuhan pribadi dan ketahanan. Dengan mengadopsi praktik-praktik ini, kita tidak hanya memperkuat pikiran dan tubuh kita, tetapi juga mengembangkan kapasitas yang lebih besar untuk menghadapi kesulitan hidup dengan keberanian dan ketenangan. Ketidaknyamanan dan tantangan ketika dihadapi dengan pola pikir yang tepat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan transformasi pribadi. Dalam perjalanan saya sendiri, saya menemukan bahwa praktik-praktik ini telah mengubah hidup saya dengan cara yang mendalam dan berarti. Mereka telah mengajarkan saya untuk menghargai setiap momen, hidup dengan tujuan, dan menghadapi hidup dengan ketahanan dan tekad yang lebih besar. Melalui kesulitan sukarela, saya telah belajar untuk melihat tantangan sebagai peluang dan menggunakan setiap pengalaman, betapapun sulitnya, sebagai langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian pribadi yang lebih besar. Mengadopsi praktik stoik tentang kesulitan sukarela adalah komitmen pada diri sendiri dan pertumbuhan pribadi. Ini adalah janji untuk menghadapi hidup dengan keberanian dan ketekunan, menghargai setiap momen, dan hidup dengan tujuan dan makna yang lebih besar. Dengan melakukan ini, kita tidak hanya memperkuat ketahanan dan karakter kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kekuatan sejati tidak terletak pada menghindari ketidaknyamanan, tetapi pada menghadapi ketidaknyamanan secara langsung dan menggunakannya sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi dan transformasi. Nomor 6. Kepercayaan diri dan kemandirian. Kepercayaan diri dan kemandirian merupakan dua pilar fundamental dalam kehidupan. Kemandirian adalah kunci untuk mencapai kebebasan yang sejati. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk hidup secara mandiri adalah hal yang sangat penting. Dalam pengalaman pribadi saya telah meluangkan waktu untuk mempelajari berbagai keterampilan praktis yang memungkinkan saya menyelesaikan masalah secara mandiri. Contohnya, belajar memperbaiki barang di rumah, seperti keran yang bocor atau mengganti bohlam, tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga memberikan rasa kemandirian dan kepercayaan diri. Mengetahui bahwa saya mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain memberikan saya kebebasan dan ketenangan yang signifikan. Mengurangi ketergantungan pada orang lain sangat penting untuk menjaga otonomi emosional dan praktis kita. Dalam perjalanan hidup saya, terdapat masa-masa ketika saya terlalu bergantung pada orang lain untuk kesejahteraan dan kebahagiaan saya. Ketergantungan tersebut membuat saya merasa rentan dan kadang-kadang tidak berdaya ketika orang-orang tersebut tidak tersedia. Mempertahankan otonomi emosional adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Saya mulai mempraktikkan meditasi dan perawatan diri, serta menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang memberikan energi dan kebahagiaan, seperti membaca, menulis, atau berolahraga.
Praktik ini tidak hanya memperkuat kepercayaan diri saya, tetapi juga memungkinkan saya menikmati kebersamaan dengan diri sendiri dan menemukan kebahagiaan di dalam diri saya, alih-alih bergantung pada orang lain. Belajar keterampilan yang berguna merupakan investasi yang selalu membuahkan hasil. Menghabiskan waktu untuk mempelajari hal-hal baru dan praktis telah memungkinkan saya untuk menjadi lebih mandiri. Misalnya, saya belajar memasak hidangan sehat dan bervariasi. Ini tidak hanya memperbaiki pola makan saya, tetapi juga memberikan kepuasan dalam proses belajar dan bereksperimen di dapur. Keterampilan praktis ini tidak hanya meningkatkan kemandirian kita, tetapi juga memberikan kepuasan pribadi yang besar, mengetahui bahwa kita mampu merawat diri kita sendiri secara menyeluruh. Selain itu, keterampilan ini mendorong pola pikir pemecahan masalah, yang mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan dengan percaya diri dan kompetensi. Menjadi selektif mengenai orang-orang yang kita izinkan dalam hidup kita sangat penting untuk mempertahankan lingkungan yang positif dan mendukung. Selama bertahun-tahun, saya telah belajar untuk dikelilingi oleh individu-individu yang membawa nilai dan positivitas dalam hidup saya. Mereka menginspirasi, mendukung, dan memotivasi saya untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Sebaliknya, saya telah menetapkan batasan yang jelas dengan mereka yang tidak berkontribusi pada kesejahteraan pribadi saya. Belajar untuk mengatakan tidak dan menjauh dari hubungan yang beracun merupakan pengalaman yang membebaskan. Dengan cara ini, saya telah menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih sehat dan konstruktif yang benar-benar memperkaya hidup saya. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi sangat penting untuk menjaga kemandirian emosional dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kepercayaan diri dan kemandirian juga memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan berani. Ketika kita percaya pada keterampilan dan penilaian kita sendiri, kita lebih mampu mengambil risiko yang terukur dan mengejar impian kita tanpa rasa takut. Saya ingat ketika saya memutuskan untuk mengganti karir. Itu adalah keputusan yang sulit dan berisiko, tetapi saya percaya pada kemampuan saya untuk belajar dan beradaptasi. Kepercayaan diri ini memungkinkan saya menghadapi perubahan dengan sikap positif dan proaktif, yang akhirnya membawa saya ke karir yang benar-benar saya cintai dan yang memberikan kepuasan besar. Selain itu, kemandirian memberikan kita kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai dan keinginan kita sendiri. Kita tidak dibatasi oleh harapan atau tuntutan orang lain, yang memungkinkan kita untuk menjadi otentik dan hidup dengan lebih penuh dan bermakna. Dalam hidup saya menemukan bahwa menjadi mandiri memungkinkan saya mengejar hasrat dan hidup sesuai dengan nilai-nilai saya, tanpa harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Kebebasan ini sangat membebaskan dan memungkinkan saya menciptakan hidup yang benar-benar saya cintai. Kepercayaan diri juga membantu kita mengatasi penolakan dan kegagalan dengan lebih baik. Ketika kita percaya pada diri sendiri, kita dapat memandang penolakan dan kegagalan bukan sebagai cerminan dari nilai pribadi kita, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam pengalaman saya telah menghadapi banyak penolakan dan kegagalan, tetapi kepercayaan diri saya memungkinkan saya untuk terus maju dengan keyakinan bahwa saya mampu mengatasi segala rintangan. Ketahanan ini sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang dan memungkinkan kita untuk terus mengejar tujuan meskipun mengalami kemunduran. Akhirnya, kepercayaan diri dan kemandirian memungkinkan kita untuk menetapkan dan mempertahankan batasan yang sehat. Kita menyadari apa yang kita butuhkan untuk bahagia dan sehat, dan kita bersedia melindungi batasan tersebut. Ini termasuk menolak tuntutan dan harapan yang tidak realistis dari orang lain, serta memastikan bahwa kita memprioritaskan kesejahteraan kita sendiri. Dalam hidup saya, menetapkan batasan yang jelas telah menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Saya memastikan untuk menyisihkan waktu untuk istirahat dan rekreasi, dan tidak ragu untuk menolak komitmen tambahan jika merasa terbebani. Praktik ini telah secara signifikan meningkatkan kesejahteraan saya secara keseluruhan dan memungkinkan saya untuk lebih efektif dan hadir dalam semua aspek kehidupan. Kesimpulannya, kepercayaan diri dan kemandirian adalah esensial untuk menjalani hidup yang penuh dan memuaskan. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk mandiri, mempertahankan otonomi emosional, belajar keterampilan yang berguna, selektif dalam memilih orang di sekitar kita,
dan menetapkan batasan yang sehat adalah praktik-praktik dasar untuk memperkuat kepercayaan diri dan kemandirian kita. Praktik-praktik ini tidak hanya memungkinkan kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat dan tangguh, tetapi juga memberikan kita kebebasan untuk hidup sesuai dengan nilai dan keinginan kita sendiri, menciptakan hidup yang benar-benar kita cintai. Kepercayaan diri dan kemandirian adalah dasar dari hidup yang otentik dan bermakna, dan mengembangkannya adalah perjalanan yang berkelanjutan dan memuaskan. Refleksi tentang kekayaan dan kepemilikan. Merenungkan kekayaan dan kepemilikan adalah esensial untuk menemukan keseimbangan dalam kehidupan modern. Kita sering terprogram untuk mengukur kekayaan dalam istilah benda material dan kepemilikan. Namun, kekayaan sejati terdiri dari memiliki sedikit kebutuhan. Dalam pengalaman saya, mengadopsi gaya hidup yang sederhana dan hemat telah memberikan dampak transformatif. Ketika saya lebih muda, saya percaya bahwa mengumpulkan lebih banyak barang akan membawa kebahagiaan. Saya memiliki koleksi gadget, pakaian, dan barang-barang lain yang hampir tidak saya gunakan. Seiring waktu, saya menyadari bahwa barang-barang tersebut tidak memberikan kebahagiaan yang langgeng sebagaimana yang saya harapkan. Dengan mengurangi kebutuhan material, saya mulai merasakan kepuasan pribadi yang lebih besar. Saya menyadari bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dalam jumlah barang yang kita miliki, tetapi dalam kualitas pengalaman dan hubungan kita. Lebih sedikit kepemilikan mengarah pada lebih sedikit stres. Mengumpulkan barang-barang material dapat secara signifikan meningkatkan stres dan beban mental. Saya ingat saat rumah saya dipenuhi dengan barang-barang yang tidak saya butuhkan. Setiap kali saya memasuki suatu ruangan, saya merasakan sensasi tertekan dan berantakan. Saya memutuskan untuk melakukan pembersihan menyeluruh dan menyingkirkan semua yang tidak esensial. Proses ini tidak hanya membebaskan ruang fisik, tetapi juga mengurangi beban mental yang signifikan. Saya merasa lebih ringan dan lebih damai. Saat ini, saya mempraktikkan minimalisme dan berusaha untuk hidup hanya dengan yang diperlukan. Gaya hidup yang lebih sederhana ini telah memungkinkan saya untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dan mengurangi stres yang terkait dengan akumulasi barang-barang material. Menginvestasikan dalam pengalaman, bukan barang-barang material, telah menjadi salah satu keputusan paling memuaskan dalam hidup saya. Alih-alih menghabiskan uang untuk objek, saya lebih memilih untuk menghabiskannya pada pengalaman yang memperkaya hidup saya dan memberikan kenangan yang langgeng. Bepergian, misalnya, telah mengajarkan saya lebih banyak tentang dunia dan diri saya sendiri dibandingkan dengan barang-barang material. Pengalaman-pengalaman tersebut memberikan saya perspektif yang lebih luas dan membantu saya tumbuh sebagai individu. Selain itu, pengalaman yang dibagikan dengan teman dan keluarga telah memperkuat hubungan saya dan memberikan sumber kebahagiaan dan kepuasan yang konstan. Menghargai pengalaman di atas kepemilikan fisik telah mengajarkan saya untuk hidup di saat ini dan menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Kekayaan tidak seharusnya diukur oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh apa yang tidak kita butuhkan. Mendefinisikan ulang konsep kekayaan dalam istilah kebebasan dan kepuasan internal adalah penting untuk mencapai kehidupan yang penuh dan seimbang. Alih-alih terus-menerus mengejar lebih banyak barang material, saya telah belajar menemukan kepuasan dalam kemandirian dan rasa syukur atas apa yang telah saya miliki. Kemandirian telah memungkinkan saya untuk kurang bergantung pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaan saya, dan lebih pada kesejahteraan internal saya sendiri. Mentalitas ini telah membebaskan saya dari jebakan konsumsi dan memungkinkan saya menjalani hidup yang lebih otentik dan memuaskan. Contoh pribadi tentang bagaimana saya menerapkan pelajaran ini adalah ketika saya memutuskan untuk mengurangi ketergantungan pada mobil. Dulu saya berpikir bahwa memiliki mobil adalah kebutuhan mutlak. Tetapi saya menyadari bahwa saya bisa hidup dengan baik tanpa satupun. Saya mulai lebih menggunakan transportasi umum, berjalan kaki, dan bersepeda. Perubahan ini tidak hanya mengurangi pengeluaran saya dan dampak lingkungan, tetapi juga membuat saya lebih sadar akan lingkungan sekitar dan memberikan rasa kebebasan yang lebih besar. Dengan tidak bergantung pada mobil, saya menemukan cara baru untuk menghargai dan menikmati hari-hari saya, serta memperkuat kesehatan fisik dan mental. Aspek lain yang penting dari refleksi ini tentang kekayaan dan kepemilikan adalah dampak positif yang dimilikinya pada hubungan kita. Ketika kita berhenti fokus pada pengumpulan barang, kita dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk koneksi dengan orang lain. Saya menemukan
bahwa menghabiskan waktu dengan teman dan keluarga, berbagi pengalaman, dan menciptakan kenangan bersama jauh lebih berharga dibandingkan barang material apapun. Hubungan-hubungan ini memperkaya hidup saya dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh kepemilikan manapun. Selain itu, dengan tidak terobsesi pada barang-barang material, saya bisa lebih dermawan dan peduli terhadap orang lain, yang semakin memperkuat hubungan saya dan rasa komunitas saya. Praktik rasa syukur adalah pelajaran berharga lain yang telah saya pelajari saat merenungkan kekayaan dan kepemilikan. Bersyukur atas apa yang telah kita miliki, alih-alih selalu menginginkan lebih, membantu kita menemukan kepuasan dan kedamaian yang lebih besar. Setiap hari saya berusaha untuk meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal-hal yang saya syukuri. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan emosional saya, tetapi juga membantu saya menjaga perspektif seimbang tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Rasa syukur telah mengajarkan saya untuk menghargai hal-hal kecil dan menemukan kebahagiaan dalam momen-momen sehari-hari. Dalam perjalanan saya menuju kehidupan yang lebih sederhana dan memuaskan, saya juga telah belajar pentingnya kemandirian finansial. Hidup di bawah kemampuan kita dan menghindari utang yang tidak perlu memberi kita kebebasan dan keamanan yang lebih besar. Saya telah bekerja untuk membuat anggaran yang mencerminkan prioritas dan nilai sejati saya, serta belajar untuk menabung dan berinvestasi dengan bijak. Kemandirian finansial ini tidak hanya mengurangi stres yang terkait dengan kekhawatiran ekonomi, tetapi juga memungkinkan saya untuk hidup sesuai dengan prinsip saya dan mengejar hasrat tanpa tekanan dari kewajiban finansial. Menghargai kekayaan juga berarti menghargai waktu di atas uang. Saya telah belajar bahwa waktu adalah sumber daya yang jauh lebih berharga daripada uang, dan bagaimana kita menggunakannya sangat menentukan kualitas hidup kita. Alih-alih terus bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang, saya telah memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi saya, seperti menghabiskan waktu dengan keluarga, mengeksplorasi hasrat, dan merawat kesejahteraan saya. Keputusan ini telah memberikan dampak mendalam pada kebahagiaan dan kepuasan pribadi saya. Dengan menghargai waktu di atas uang, saya menemukan keseimbangan yang memungkinkan saya menikmati hidup lebih banyak dan hidup sesuai dengan nilai-nilai saya. Singkatnya, merenungkan kekayaan dan kepemilikan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kekayaan sejati tidak diukur oleh jumlah barang yang kita miliki, tetapi oleh kemampuan kita untuk hidup dengan sedikit kebutuhan, menemukan kepuasan dalam kesederhanaan, dan menghargai pengalaman serta hubungan di atas barang-barang material. Perspektif ini membebaskan kita dari stres dan tekanan konsumsi, dan memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih penuh dan otentik. Dengan menerapkan pelajaran-pelajaran ini dalam hidup saya menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan yang lebih besar, serta belajar untuk menghargai apa yang benar-benar penting. Kepercayaan diri, kemandirian, dan rasa syukur adalah pilar dari kehidupan yang kaya dan bermakna. Dan mengembangkan kualitas-kualitas ini membawa kita pada pencapaian dan kesejahteraan yang lebih besar. Nomor 9. Pentingnya rasa syukur. Rasa syukur adalah alat yang kuat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan emosional. Bersyukur atas apa yang Anda miliki saat ini mengubah perspektif Anda dan memungkinkan Anda untuk menghargai apa yang sudah Anda miliki. Dalam hidup saya telah belajar untuk mempraktikkan rasa syukur setiap hari, dan ini telah memiliki dampak yang mendalam pada kesejahteraan emosional saya. Setiap pagi, saya meluangkan beberapa menit untuk merenungkan hal-hal yang saya syukuri. Bisa jadi hal yang sederhana seperti secangkir kopi panas, suara burung bernyanyi, atau dukungan dari seorang teman dekat. Praktik ini membantu saya memulai hari dengan pola pikir positif dan menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih tangguh. Rasa syukur sebagai alat untuk kebahagiaan tidak dapat disangkal. Banyak studi telah menunjukkan bahwa orang yang secara teratur mempraktikkan rasa syukur memiliki kesehatan mental dan emosional yang lebih baik. Rasa syukur membantu kita fokus pada hal-hal positif dan menghargai yang baik dalam hidup kita, yang pada gilirannya mengurangi stres dan kecemasan. Dalam pengalaman saya menemukan bahwa rasa syukur membantu saya menjaga perspektif seimbang, bahkan di saat-saat sulit. Misalnya, selama periode stres di tempat kerja, saya fokus untuk bersyukur atas peluang pertumbuhan yang ditawarkan tantangan ini.
Sikap ini memungkinkan saya untuk mengelola stres dengan lebih efektif dan menemukan kebahagiaan, bahkan dalam tugas-tugas yang paling sulit. Menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari adalah cara untuk membudayakan rasa syukur. Seringkali kita begitu fokus pada mencapai tujuan besar dan pencapaian, sehingga kita lupa menghargai detail kecil yang membawa kebahagiaan ke dalam hidup kita. Saya telah belajar untuk berhenti sejenak dan menghargai momen-momen kecil tetapi berarti. Bisa jadi percakapan menyenangkan dengan rekan kerja, matahari terbenam yang indah, atau hanya fakta bahwa saya memiliki atap di atas kepala saya. Momen-momen rasa syukur ini mengingatkan saya bahwa kebahagiaan tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi dalam berkat-berkat kecil sehari-hari yang sering kita abaikan. Rasa syukur juga meningkatkan perspektif hidup kita. Dengan mengimplementasikan ritual rasa syukur dalam rutinitas harian kita dapat membudayakan pola pikir yang lebih positif dan optimis. Salah satu praktik yang saya temukan sangat berguna adalah menjaga jurnal rasa syukur. Setiap malam, sebelum tidur, saya mencatat 3 hal yang saya syukuri. Tindakan sederhana ini membantu saya merenungkan hari saya dan mengakhiri hari dengan nada positif. Seiring waktu, saya menyadari bahwa praktik ini telah meningkatkan kemampuan saya untuk menemukan hal-hal baik dalam setiap situasi dan membantu saya menjaga sikap positif, bahkan di hari-hari yang paling sulit. Rasa syukur tidak hanya meningkatkan hidup kita sendiri, tetapi juga memiliki dampak positif pada hubungan kita. Ketika kita mengungkapkan rasa syukur kepada orang lain, kita memperkuat koneksi kita dan mendorong lingkungan dukungan dan penghargaan timbal balik. Saya menemukan bahwa mengungkapkan rasa syukur kepada teman, keluarga, dan rekan kerja meningkatkan hubungan kita dan menciptakan lingkaran positif. Misalnya, mengucapkan terima kasih kepada seorang rekan kerja atas bantuannya dalam proyek tidak hanya meningkatkan hubungan kerja kita, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan menyenangkan. Mengimplementasikan rasa syukur sebagai praktik harian adalah penting untuk menjaga perspektif positif. Saya telah menemukan bahwa tindakan kecil rasa syukur sepanjang hari dapat memiliki dampak besar. Bisa jadi hal-hal sederhana seperti berterima kasih kepada seseorang yang menahan pintu untuk Anda, atau meluangkan waktu sejenak untuk menikmati secangkir teh dalam keheningan. Tindakan-tindakan ini tidak memerlukan banyak waktu atau usaha, tetapi memiliki kekuatan untuk mengubah fokus Anda menjadi positif dan membantu Anda menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sehari-hari. Rasa syukur juga membantu kita menghadapi tantangan dan kesulitan dengan lebih baik. Alih-alih fokus pada apa yang hilang atau apa yang salah, rasa syukur memungkinkan kita untuk mengenali dan menghargai apa yang kita miliki. Selama periode yang sangat sulit dalam hidup saya, ketika saya menghadapi masalah kesehatan, saya memutuskan untuk fokus pada hal-hal yang bisa saya syukuri setiap hari. Ini termasuk dukungan dari keluarga saya, kemajuan kecil dalam pemulihan saya, dan momen-momen kedamaian dan kenyamanan. Praktik ini tidak hanya membantu saya tetap kuat dan positif, tetapi juga memungkinkan saya menemukan harapan dan kebahagiaan di tengah kesulitan. Rasa syukur sebagai praktik berkelanjutan membantu kita menjaga perspektif seimbang dan menjalani hidup yang lebih penuh. Ini bukan sesuatu yang kita lakukan sekali dan selesai. Ini adalah praktik harian yang memerlukan niat dan dedikasi. Saya telah belajar bahwa rasa syukur seperti otot yang perlu dilatih secara teratur untuk tetap kuat. Semakin banyak kita mempraktikkan rasa syukur, semakin mudah kita menemukan hal-hal yang patut disyukuri dan semakin dalam rasa kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Selain itu, rasa syukur menghubungkan kita dengan saat ini dan membantu kita hidup dengan lebih sadar. Kita sering begitu sibuk khawatir tentang masa depan atau meratapi masa lalu, sehingga kita lupa menikmati momen saat ini. Rasa syukur mengakar kita di sekarang dan memungkinkan kita menghargai apa yang kita miliki saat ini. Saya menemukan bahwa mempraktikkan rasa syukur membantu saya lebih hadir dan menikmati hidup lebih banyak seperti adanya, alih-alih selalu mencari sesuatu yang lebih atau lebih baik. Rasa syukur juga memiliki efek positif pada kesehatan fisik kita. Studi telah menunjukkan bahwa orang yang secara teratur mempraktikkan rasa syukur memiliki lebih sedikit masalah kesehatan dan merasa lebih baik secara fisik. Dalam hidup saya sendiri, saya menyadari bahwa ketika saya mempraktikkan rasa syukur, saya merasa lebih energik dan kurang stres.
Rasa syukur membantu saya mempertahankan sikap positif, yang pada gilirannya meningkatkan kesehatan fisik saya dan kemampuan saya untuk menghadapi stres. Kesimpulannya, praktik rasa syukur adalah alat yang kuat untuk kebahagiaan dan kesejahteraan emosional. Bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, dan menerapkan ritual rasa syukur dalam rutinitas harian kita, membantu kita menjaga perspektif positif dan menjalani hidup yang lebih penuh dan memuaskan. Rasa syukur tidak hanya meningkatkan hidup kita sendiri, tetapi juga memiliki dampak positif pada hubungan kita dan kesehatan fisik kita. Dengan mempraktikkan rasa syukur secara berkelanjutan, kita dapat membudayakan pola pikir penghargaan dan menemukan kebahagiaan di setiap momen, bahkan di tengah tantangan dan kesulitan. Nomor 10. Keseimbangan antara masa depan dan masa lalu. Mempertahankan keseimbangan yang sehat antara fokus pada masa depan dan belajar dari masa lalu sangat penting untuk menjalani hidup yang penuh dan seimbang. Dalam pengalaman saya, belajar merencanakan dan mempersiapkan masa depan secara proaktif telah membantu saya menetapkan tujuan yang jelas dan bekerja dengan tekad untuk mencapainya. Saya ingat suatu saat ketika saya merasa terjebak dalam karir saya memutuskan untuk meluangkan waktu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan membuat rencana tindakan yang konkret. Perencanaan ini tidak hanya memberi saya rasa tujuan dan arah, tetapi juga memungkinkan saya untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis dalam kehidupan sehari-hari saya. Masa depan selalu akan tidak pasti, tetapi itu tidak berarti kita harus menghadapinya tanpa persiapan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terus bekerja untuk mencapainya, kita dapat lebih baik menavigasi ketidakpastian dan tantangan yang muncul. Dalam kasus saya, salah satu tujuan jangka panjang saya adalah meningkatkan keterampilan komunikasi saya. Saya mengidentifikasi kursus dan peluang untuk berlatih dan menerima umpan balik. Dan seiring waktu saya melihat perbaikan signifikan dalam kemampuan saya untuk mengekspresikan diri dan terhubung dengan orang lain. Pendekatan proaktif ini memungkinkan saya tumbuh secara profesional dan pribadi, serta mempersiapkan peluang yang sebelumnya tampak tidak terjangkau. Pada saat yang sama, menggunakan masa lalu sebagai alat pembelajaran adalah hal yang fundamental. Merefleksikan pengalaman masa lalu membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari kesalahan yang berulang. Dalam hidup saya telah membuat kesalahan yang pada saat itu tampak bencana. Namun, dengan merenungkan kesalahan tersebut, saya dapat menarik pelajaran berharga yang telah membantu saya untuk tidak mengulanginya. Misalnya, sekali saya membuat keputusan investasi tanpa melakukan penelitian yang memadai dan kehilangan sejumlah uang yang signifikan. Alih-alih meratapi keadaan tersebut tanpa akhir, saya menganalisis apa yang salah dan belajar pentingnya ketelitian. Pelajaran ini telah membimbing keputusan keuangan saya sejak saat itu, membantu saya membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bijaksana. Sangat penting untuk tidak membiarkan masa depan atau masa lalu mendominasi saat ini. Hidup di saat ini dan menikmati momen saat ini adalah esensial untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Selama waktu yang lama, saya terlalu khawatir tentang masa depan, yang mencegah saya menikmati sepenuhnya kehidupan sehari-hari saya. Kecemasan tentang apa yang mungkin terjadi merampas kedamaian dan kebahagiaan momen saat ini. Saya belajar bahwa meskipun penting untuk merencanakan dan mempersiapkan masa depan, kita tidak boleh membiarkan kekhawatiran itu menghalangi kita untuk hidup dan menikmati saat ini. Mempraktikkan perhatian penuh dengan fokus pada apa yang terjadi di sini dan sekarang, membantu saya menemukan keseimbangan yang sehat. Saya menemukan bahwa hidup di saat ini dan memanfaatkan waktu saat ini adalah praktik yang memerlukan niat dan usaha. Perhatian penuh telah mengajarkan saya untuk lebih hadir di setiap momen, menikmati hal-hal kecil, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sehari-hari. Dengan fokus pada sekarang dan di sini, saya dapat memaksimalkan kebahagiaan dan produktivitas saya. Misalnya, selama makan, saya sering terganggu dengan ponsel saya atau memikirkan tugas yang tertunda. Sekarang saya berusaha untuk menikmati setiap suapan, menghargai rasa dan kebersamaan, yang telah mengubah makan sederhana menjadi pengalaman yang jauh lebih kaya. Keseimbangan ini antara masa depan dan masa lalu
juga tercermin dalam cara saya mengelola hubungan pribadi. Seringkali, hubungan dapat terpengaruh oleh luka masa lalu atau harapan masa depan. Saya telah belajar bahwa untuk mempertahankan hubungan yang sehat, penting untuk belajar dari masa lalu tanpa terikat padanya dan merencanakan masa depan tanpa membiarkan harapan mendikte saat ini. Dalam hubungan yang pernah saya jalani, saya seringkali menghidupkan kembali perdebatan lama yang menghalangi kami untuk maju. Dengan belajar melepaskan masa lalu dan berfokus pada membangun masa kini yang positif, saya dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hubungan saya. Praktik perhatian penuh tidak hanya meningkatkan pengalaman sehari-hari kita, tetapi juga membantu kita mengelola stres dan kecemasan dengan lebih baik. Dalam saat-saat stres, meluangkan beberapa menit untuk bernapas dalam-dalam dan fokus pada saat ini membantu saya mendapatkan kembali ketenangan dan kejelasan. Praktik ini telah sangat berguna dalam situasi stres di tempat kerja, di mana tekanan dan harapan bisa sangat luar biasa. Dengan tetap hadir dan fokus, saya dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan efektif. Keseimbangan antara masa depan dan masa lalu juga melibatkan pengakuan bahwa keduanya diperlukan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan kita. Masa lalu mengajarkan kita pelajaran berharga dan membantu kita membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, sementara perencanaan masa depan memberi kita arah dan tujuan. Namun, itu adalah saat ini di mana kita benar-benar hidup dan mengalami kehidupan. Dengan belajar menyeimbangkan ketiga aspek ini, kita dapat menjalani hidup yang lebih kaya dan bermakna. Saya telah belajar bahwa kunci untuk mempertahankan keseimbangan ini adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi. Hidup penuh dengan perubahan dan tantangan, dan kemampuan kita untuk beradaptasi dan menemukan keseimbangan di tengah ketidakpastian sangat penting. Dalam karir saya telah menghadapi perubahan yang tidak terduga, yang awalnya tampak sebagai hambatan yang tak teratasi. Namun, dengan mempertahankan sikap fleksibel dan bersedia untuk beradaptasi, saya dapat menemukan peluang dan jalur baru yang sebelumnya tidak saya pertimbangkan. Fleksibilitas juga berarti bersikap baik kepada diri sendiri dan mengakui bahwa kita tidak selalu harus memiliki semua jawaban. Akan ada saat-saat ketika kita akan membuat kesalahan atau tidak dapat memprediksi peristiwa tertentu, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah belajar dari setiap pengalaman dan melanjutkan dengan sikap positif dan proaktif. Belas kasih terhadap diri sendiri memainkan peran penting di sini, memungkinkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan kita dan terus berkembang. Keseimbangan antara masa depan dan masa lalu juga tercermin dalam kemampuan kita untuk menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Saya menemukan bahwa membagi tujuan jangka panjang saya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dikelola membantu saya tetap fokus dan termotivasi. Pendekatan ini tidak hanya membuat tujuan lebih dapat dicapai, tetapi juga memungkinkan saya merayakan pencapaian kecil sepanjang jalan, yang memperkuat motivasi dan kepercayaan diri saya. Pelajaran berharga lain yang saya pelajari adalah pentingnya dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan menginspirasi kita. Hubungan yang sehat memberikan kita sistem dukungan yang penting untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Teman-teman dan mentor yang berbagi tujuan dan nilai-nilai kita dapat memberi kita perspektif berharga dan motivasi di saat-saat keraguan. Saya merasa beruntung memiliki mentor yang telah membimbing dan mendukung saya, membantu saya menjaga keseimbangan antara belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Akhirnya, hidup di saat ini tidak berarti mengabaikan masa lalu atau masa depan, tetapi mengintegrasikannya secara harmonis ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah tindakan menjaga keseimbangan yang memerlukan kesadaran dan praktik. Dengan belajar merencanakan untuk masa depan, tanpa membiarkan kecemasan menguasai kita, dan merefleksikan masa lalu tanpa terjebak di dalamnya, kita dapat menemukan kedamaian dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup kita. Singkatnya, menjaga keseimbangan yang sehat antara fokus pada masa depan dan belajar dari masa lalu sangat penting untuk menjalani hidup yang penuh dan bermakna. Dengan merencanakan dan mempersiapkan masa depan, belajar dari pengalaman masa lalu, dan hidup di saat ini, kita dapat lebih baik menavigasi tantangan hidup dan menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang lebih besar. Praktik keseimbangan yang terus-menerus ini memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang, menjaga perspektif positif dan proaktif di setiap momen dalam hidup kita. Jangan dari menonton video ini berarti mempercayai insting Anda daripada orang lain bermanfaat.
Jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya kepada siapapun yang mungkin mendapat manfaat dari pesan ini. Juga, berlangganan saluran kami untuk lebih banyak konten inspiratif dan alat yang akan membantu Anda menjalani hidup yang lebih otentik dan penuh kepercayaan.